Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, tapi mahal berarti jualnya ya. Bab 2341. Aturan baru untuk menghasilkan uang. Li Fugui memandang Ye Kang saat mendengar ini, meski hanya sekedar melihat. Tapi Ye Kang segera sadar, dia mengulurkan tangannya dan melambai ke arah 3 truk kecil yang diparkir tidak jauh dari situ. Saat ini, ketiga kendaraan mulai berjalan bersamaan. Menekan halaman hijau, mereka dengan cepat melaju di depan Li Fugui dan yang lainnya. Segera, 3 mobil berhenti, sopir itu keluar dari mobil. Dia segera sampai di kompartemen belakang. Setelah berhenti, salah satu dari mereka berbicara dan bertanya kepada Ye Kang dengan suara rendah, "Tuan Ye, apakah Anda ingin membukanya sekarang?" Ye Kang melambaikan tangannya dan berkata terus terang, "Buka." Pintu truk terbuka, Paman Sun Yan dan yang lainnya segera datang ke belakang truk. Ketika mereka melihat truk berbentuk kotak itu berisi uang tunai yang tingginya hampir setengah orang dan tertumpuk rapi, mata orang-orang ini hampir lepas dari rongganya. Seperti dugaan Li Fugui sebelumnya, untuk kelompok orang ini, apalagi 300 juta. Saya belum pernah melihat 3 juta pun bertumpuk. Sekarang kita melihat skala 300 juta. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka. Tepat saat orang-orang ini dalam keadaan linglung, Li Fugui kemudian melangkah maju, memandang orang-orang di depannya dan tersenyum. "Apa yang kamu lihat? Bagaimana menurutmu? Aku bilang 300 juta sudah siap. Kamu harus percaya kata-kataku sekarang, kan?" Mengangguk seperti ini tumbuk bawang putih. Namun dia tidak melupakan janji Li Fugui untuk memberi mereka 3 miliar. Dia menatap langsung uang tunai 300 juta di dalam mobil. Bibirnya sedikit bergetar dan dia berkata, "Keponakan, bisakah kita pergi sekarang?" Li Fugui bertanya sambil setengah tersenyum, "Paman, menurutmu tidak apa-apa pergi seperti yang kamu lakukan sekarang?" Kerabat keluarga Sun Yan sekarang hanya punya uang di mata mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil uang itu?" Li Fugui melihat dari jarak ratusan meter. Kemudian dia berkata terus terang kepada orang-orang yang hadir, "Tentu saja, saya tidak mempersulit Anda. Bagaimanapun, kita semua adalah satu keluarga. Saya tidak mungkin mengatakan bahwa saya akan memberikan 100 juta kepada keluarga Anda dan 30 hingga 50 juta untuk keluarga lain, kan? Saya tidak mau." Paman Sun Yan baru saja mendengar ini. Matanya langsung melebar, ekspresi marah di wajahnya. Dia menatap Li Fugui dan bertanya, "Saya berkata keponakan, apa maksudmu? Mungkinkah kamu tidak berencana memberi kami uang ini? Jika kamu tidak mau memberikannya, aku akan memberikannya hari ini." Sebelum Li Fugui dapat berbicara dengan cepat, dia menjelaskan kepada Paman Sun Yan, "Paman, jangan marah dulu. Aku tidak bilang aku tidak akan memberimu uang. Ya, lihat, sekarang uang tunai 300 juta telah ditempatkan di depan Anda. Izinkan saya bertanya, Anda dulu bekerja di luar untuk menghasilkan uang? Siapa yang langsung menaruh uang tunai 300 juta di depan dari Anda dan membiarkan Anda mendapatkannya sendiri? Selain itu, seperti kata pepatah, semuanya akan sejahtera jika keluarga harmonis. Saya hanya melakukan ini untuk membuat semua orang bahagia dan harmonis, dan untuk membagikan uangnya. Tentu saja, Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya katakan sekarang. Untuk lebih jelasnya, saya hanya ingin Anda mengambil uang itu sendirian." Kerabat keluarga Sun Yan agak bingung, mereka memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang tahu persis apa yang dimaksud anak laki-laki ini.
Paman kedua Sun Yan bertanya, "Keponakan tertua saya, bisakah Anda memberitahu saya lebih jelas, apa yang harus kami lakukan untuk mengambil uang ini?" Li Fugui menunjuk ke lokasi yang berjarak 1000 meter dari stadion. Kemudian dia berkata terus terang kepada sekelompok orang di depannya, "Ya, demi keadilan, dalam setengah jam ke depan, siapapun yang memindahkan lebih banyak uang dengan mobil 1 kilometer ke depan dengan sendirinya akan mendapat uang itu. Siapapun yang mendapat lebih sedikit uang secara alami akan mendapat lebih sedikit uang." Saya pikir ini adalah rencana yang paling adil, Li Fugui tahu dengan jelas. 1 juta, sekitar 20 atau 30 pound. Orang-orang ini di depanku, setiap orang dapat mengambil 5 juta sekaligus. 10 kali adalah 50 juta. Perjalanan pulang pergi dari sini berjarak sekitar 2 kilometer. Mereka bekerja secepat yang mereka bisa, dan itu memakan waktu setidaknya 10 menit. Dalam waktu setengah jam, mereka dapat berlari hingga 2 kali perjalanan pulang pergi. Li Fugui baru saja selesai menjelaskan peraturannya. Tanpa diduga, paman ketiga Sun Yan berdiri dan berkata dengan wajah gelap, "Ini tidak adil. Ini terlalu tidak adil. Ada 4 orang di satu keluarga dan 3 orang di keluarga lainnya. Dan hanya ada kita berdua di keluarga kita. Apakah menurutmu ini adil?" Li Fugui melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata terus terang, "Ini mudah ditangani. Jika kamu mengatakan itu tidak adil, maka ayo kita lakukan. Setiap keluarga memilih seorang wakilnya. Misalnya, kita ambil rumah pamanku. Pamanku sudah agak tua, jadi dia bisa membiarkan sepupu tertuanya datang. Dia masih muda dan energi, jadi dia pasti bisa mengambil banyak uang. Kamu boleh datang. Pokoknya, ketiga 100 juta ini, semuanya milikmu, selama kamu bisa memindahkan uang itu ke lokasi yang aku tentukan dalam waktu yang ditentukan. Juga, izinkan aku bertanya padamu, dalam semua bertahun-tahun Anda telah menghasilkan uang, pernahkah Anda menghasilkan uang sebanyak yang Anda lakukan hari ini? Pikirkanlah, hanya dengan sedikit usaha, Anda bisa mendapatkan jutaan sekaligus. Menurutku cara menghasilkan uang seperti ini lebih mudah daripada merampok bank, kan? Faktanya, kerabat di depanku ini sudah terpesona oleh uang. Bagaimana mereka bisa memikirkan apakah mereka dapat mengambil uang tersebut dalam waktu yang ditentukan? Menurut pendapat mereka, sekarang beri saja mereka seseorang untuk dimanfaatkan. Mereka dapat dengan mudah memindahkan semua uang ini kembali ke rumah. Jadi, setelah Li Fugui mengatakan ini, Paman Sun Yan berkata dengan lantang, "Tidak masalah. Menurutku, peraturan keponakan kita cukup bagus. Ngomong-ngomong, jika kita memindahkan semua uang ke lokasi yang kamu tentukan dalam waktu setengah jam." Saat itu, Li Fugui tidak jangan bicara kali ini. Ye Kang di sebelahnya langsung tertawa. Cara dia memandang kerabat di depannya ini seperti melihat sekelompok orang bodoh. Bahkan Sun Yan, saat ini, saya sangat terdiam. Dia menjilat bibirnya yang kering. "Buka mulutmu." Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Hanya berdiri di sana dengan tenang. Lihatlah sekelompok orang di depan Anda yang sedang bermain-main. Li Fugui tidak berpikir terlalu banyak dan berkata dengan lantang, "Saya, Li Fugui, menepati janji saya. Selama Anda dapat memindahkan semua uang ke lokasi yang ditentukan sesuai dengan aturan yang baru saya tetapkan dalam waktu setengah jam, maka saya akan memberikan kamu Anda dapat menarik beberapa ratus juta lagi untuk Anda pindahkan. Jangan khawatir, Anda juga tahu identitas saya sekarang, haha, seperti yang baru saja Anda katakan. Saya,
Li Fugui, mungkin tidak punya banyak lagi, tapi saya punya banyak uang. Dengan kata-kata Li Fugui, Paman Sun Yan buru-buru mengulurkan tangannya dan menatap Li Fugui. Keponakan, kamu tidak boleh membiarkan kami membawanya dengan tangan, kan? Bab 2342, Pesona Uang. Ngomong-ngomong, kamu juga harus memberi kami wadah praktis, kan? Li Fugui bertanya, wadah praktis apa yang kamu inginkan? Paman kedua Sun Yan buru-buru berkata, tas kulit ular, sebaiknya yang ekstra besar, 1 tas kulit ular. Li Fugui menoleh untuk melihat Ye Kang. Pada saat ini, Ye Kang berkata terus terang kepada seorang budak rumah di sebelahnya, pergi dan tanyakan kepada manajer gym dan minta dia untuk segera mencarikan kami beberapa tas kulit ular besar untuk dibuang. Tas kulit ular dikirimkan. Setelah beberapa kerabat keluarga Sun Yan mendapatkan tas kulit ular ekstra besar berwarna hijau tersebut, mereka pun berbahagia seperti baru saja memakan kotoran lebah. Keponakan, kapan kita bisa pindah? Li Fugui berkata kepada Ye Kang, pergi dan tandai lokasi mereka. Ye Kang mengangguk, buru-buru lari 1000 meter. Lalu mengarahkan ketiga budak itu untuk berdiri. Li Fugui melihat semuanya telah selesai. Jadi dia tersenyum kepada kerabat di depannya dan berkata, sekarang kamu mulai memilih orang. Setelah kamu memilih perwakilan, kamu bisa memindahkan mereka. Ketika Li Fugui selesai berbicara, orang-orang itu segera bertindak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, setelah masing-masing dari 3 keluarga memilih 3 wakil. Kemudian dia mendatangi Li Fugui dan bertanya, bisakah kita mulai sekarang? Li Fugui melihat waktu dan kemudian memerintahkan. Semua orang mendengar ini, sepupu tertua Sun Yan, paman kedua, dan paman ketiga masing-masing bergegas menuju ketiga truk tersebut. Adapun orang lain, mereka berkumpul di sekitar truk, memperhatikan 3 orang di dalam mobil sedang mentransfer uang, dan mendesak dengan lantang. Cepat, isi barang-barang yang tidak berguna, cepat bawa. Lihat rumah saudara ketiga dan sekarang harganya $1 juta. Penjaga toko, bisakah kamu menjadi laki-laki dan lebih gesit dengan tanganmu? Li Fugui dan Ye Kang berdiri tidak jauh dari lokasi truk. Keduanya menyalakan rokok. Budak rumah membawakan kursi. Kemudian dia duduk di kursi dan mulai menonton kesenangan itu. Seperti yang diharapkan Li Fugui, ketiga orang ini terlalu serakah. Butuh waktu kurang dari 3 menit, mereka bertiga berkeringat deras dan mengisi tas kulit ular hijau di tangan mereka. Sepupu tertua Sun Yan ternyata lebih muda, setelah mengisi kantong kulit ular. Dia membungkul terlebih dahulu, bersiap untuk mengambilnya. Namun, tas kulit ular seperti itu, kalau penuh, ada lebih dari 20 juta. Secara keseluruhan, beratnya hampir 500 pound. Beban yang sangat berat, bagaimana mungkin dia membawanya? Li Fugui mengetahui beratnya benda ini, tetapi kerabat keluarga Sun Yan yang lain tidak. Menurut pendapat mereka, tas kulit ular ini tidak lebih dari setumpuk kertas. Paman Sun Yan melihat putranya membungkuk dan tersipu karena kelelahan, tidak mampu mengangkat tasnya. Dia menginjakkan kakinya di bawah mobil dan mengumpat dengan keras. Tidak ada gunanya, kamu camilan yang tidak berguna. Jadi kamu tidak bisa memindahkannya sekarang. Selama kamu memindahkan kantong uang ini, semuanya akan menjadi milik keluarga kita. Berusaha lebih keras, Bibi Sun Yan mengertakkan giginya dengan kebencian, menunjuk ke arah putranya dan mengutuk, dasar bodoh, kamu tidak bisa menahan diri di dalam mobil. Kamu tidak akan menyeretnya ke samping mobil, dan kemudian pergi ke sana, keluar dari mobil dan langsung menggendongnya di punggungnya,
Ayo cepat, pecundang, sudah kubilang, jika kamu tidak bergerak sebanyak paman kedua dan paman ketigamu, kamu akan mati di luar. Seperti yang mereka khawatirkan, hidup atau mati anakku tidak penting sekarang. Yang penting adalah, bagaimana kita bisa segera memindahkan uang ini ke lokasi yang ditentukan oleh Li Fugui. Sepupu tertua Sun Yan juga sangat cemas saat ini. Dia mengerutkan kening, dia menahan napas, adrenalin melonjak, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk benar-benar menyeret sekantong uang. Li Fugui melihat ini, cukup terkejut, tapi yang lebih mengejutkan Li Fugui. Paman ketiga Sun Yan, paman ini berusia 40-an. Dia justru memimpin dengan menyeret kantong uang ke pinggir mobil. Lalu melompat keluar dari mobil, memanfaatkan situasi ini. Saya benar-benar membawa tas uang ini di punggung saya. Lalu dia bergerak maju sedikit demi sedikit. Ye Kang melihat situasi ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dari samping. Astaga, itu luar biasa, dia benar-benar membawa hampir 500 kg, dan dia bisa bergerak maju. Li Fugui melihatnya, dengan raut wajahnya, dia tidak berani memikirkannya. Uang ternyata bisa membuat seseorang menjadi seperti ini. Tapi yang membuat Li Fugui semakin luar biasa adalah itu. Ketika paman ketiga Sun Yan sedang membawa uang dan bergerak maju perlahan, bibi ketiga Sun Yan berteriak dengan keras, "Bisakah kamu cepat? Lambat sekali. Bagaimana kamu bisa memindahkan semua uang dengan sisa uang yang begitu banyak? Kamu baru bergerak kurang dari 2/10 perjalanan, sudah 7 atau 8 menit. Kamu pecundang, kemana perginya kekuatanmu?" Paman ketiga Sun Yan, pada saat ini, pembuluh darah muncul di dahinya, dan matanya menjadi merah. Dia menahan napas dan terus bergerak maju perlahan. Paman kedua Sun Yan melihat situasi ini. Dia berjuang untuk membawa uang itu. Tapi dia tidak sehebat paman ketiga Sun Yan. Setelah bergerak kurang dari 10 langkah ke depan, kakinya melemah dan dia langsung jatuh ke tanah. Bibi kedua Sun Yan bergegas mendekat, menendang paman kedua Sun Yan dengan marah, dan mengumpat dengan keras, "Sampah, sampah, cepat bangun." Rasanya beratnya lebih dari 300 pon. Dengan berlinang air mata, bibi Sun Yan terus memarahi. "Uang? Ini uang. Jika kamu membawanya, itu akan menjadi uang keluarga kita. Kamu pecundang? Bukankah kamu ingin kaya? Sekarang adalah kesempatan untuk menjadi kaya. Sekarang, bisakah kamu berpegangan erat-erat?" Mendengar ini, paman kedua Sun Yan kembali bersemangat. Hanya, dia bereaksi cepat setelah bangun kali ini. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan uang dari tasnya. Namun saat dia melemparkan uang ke dalam tas ke tanah, istrinya mengambil uang di tanah dan memasukkannya ke dalam tas kulit ular. "Saya beritahu kamu, jika kamu tidak membawa semua uang di tas ini, Bu, aku akan menceraikanmu." "Lihatlah saudara ketigaku, dia sudah berjalan lebih dari 100 meter, paman kedua Sun Yan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Tapi ini terlalu berat, aku benar-benar tidak bisa melakukannya." Bibi tidak peduli tentang ini. Menurut pendapatnya, apa yang dapat dilakukan oleh anak ketiga, suaminya juga dapat melakukannya, dan harus melakukannya. Kamu harus melakukannya meskipun kamu tidak bisa. Bajingan, aku telah bersamamu sepanjang hidupku dan akhirnya aku akan menjalani kehidupan yang baik. Tidak ada alasan mengapa kamu masih di sini. Cepat bangun, Bu." Tak berdaya, paman Sun Yan tidak punya pilihan selain bersorak lagi dan membungkuk untuk mengambil uang. Bersambung.